Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pemrosesan sinyal digital. Kita sudah sampai ke implementasi filter waktu discrete atau implementation of discrete time filters. Slide ini saya bagi menjadi dua, yaitu 08 dan 09 yang saling berkesinambungan. Semoga nanti juga bisa lengkap ya sebelum membahas mengenai lebih detail ataupun lebih jauh tentang filter atau tipe filter. Ada dua tipe filter yang dijumpai atau digunakan pada saat ini, yaitu FIR dan IR. Nah, lantas filter digital itu apa? Filter digital itu sama dengan filter analog ya. Hanya saja filter analog bekerja pada waktu discrete. Kalau filter digital pada waktu discrete. Kalau filter analog itu berarti waktu kontinu ya, itu aja. Ada dua jenis filter digital, tapi intinya sama aja, digunakan untuk melakukan pemilihan frekuensi. Jadi filter itu adalah tools ya, yang bisa kita gunakan untuk memilah frekuensi ya. Yang jelas memilah frekuensi, memilah frekuensi. Atau bisa juga karena dipilah-pilah frekuensinya, dia bisa juga berfungsi untuk menghaluskan sinyal, menghaluskan smoothing ya, menghaluskan sinyal, atau menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan, menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan, unwanted signal, diinginkan. Nah ini, jadi bisa ada tiga macam ini kegunaannya, tapi intinya adalah memilah frekuensi. Karena memilah frekuensi itu sehingga dia bisa kita gunakan untuk menghaluskan sinyal, karena dengan menghaluskan berarti kita sudah menghilangkan frekuensi-frekuensi yang tidak diinginkan. Nah ini biasanya kita sebut sebagai noise ya, menghilangkan noise atau draw. Nah intinya itu. Jadi ini alat yang bisa kita gunakan untuk memilah-milah frekuensi, termasuk untuk menghilangkan draw ataupun noise. Nah, ada dua jenis ya. Ada dua jenis di sini yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah FIR, yang kedua adalah IIR. FIR dan IIR. FIR itu merupakan kependekan dari Finite Impulse Response, sedangkan IIR itu adalah kependekannya dari Infinite Impulse Response. Oke, kita lihat sekarang berikutnya. Nah, ini singkatannya ya. Jadi FIR itu adalah finite, ada unsur finite-nya. IR itu ada unsur infinite. Jadi di sebelah gambar itu berarti nilai dari HN atau fungsi filter ya. Ini fungsi filter. Itu nilainya tidak nol, hanya pada tertentu gitu ya. Tertentu. Jadi itu makanya kita sebut sebagai finite ya. Finite itu artinya terbatas. Berarti kependekannya infinite, tak terbatas. Ya. Jadi ternyata filter itu bisa kita rancang, bisa kita tentukan persamaannya itu menggunakan impulse response. Ya. Jadi filter itu menggunakan impulse response. Ini fungsi filter dinyatakan dengan impulse response. Ya, persamaannya. Dan itu ada dua macam. Ada FIR, ada IIR. Nah itu yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu sebagai konsep dasar supaya kita tidak perlu mengulang-ulang ya. Jadi mohon itu diperhatikan di bagian pertama ini. Ya, ada dua macam jenis filter. Kalau itu dari jenis impulse responnya, tapi kalau dari jenis manfaatnya ataupun aplikasinya ada low pass filter, ada high pass filter, ada band pass filter, dan ada band stop filter. Ada 4 macam untuk menapis, jenis menapisnya. Jadi low pass filter digunakan untuk meneruskan frekuensi rendah,
high pass filter untuk meneruskan frekuensi tinggi, band pass filter itu digunakan untuk meneruskan frekuensi tertentu, band stop filter itu digunakan untuk menahan frekuensi tertentu. Nah ini kita bisa lihat, jadi kalau infinite itu dan seterusnya gitu ya. Nah itu dan seterusnya, sehingga kita sebut sebagai infinite. Ya, contohnya ini contohnya. Ya. Kalau FIR itu contohnya rectangular, ya, kotak. Kalau ini misalnya kan dikalikan dengan UN. UN itu adalah nilai fungsi step ya, step function ya. UN itu fungsi step. Ini A pangkat N itu apa namanya? Tapi A-nya itu lebih kurang dari 1 ya. Ini jadi dia itu nanti cenderung turun gitu. Nah itu dari segi impuls responnya. Nah kalau dari persamaan saya kira kita sudah tahu semua bahwa berangkatnya dari difference equation ini. Ya, berangkatnya dari difference equation. Nah, kalau untuk FIR itu kita N-nya itu 0 ya. N-nya 0 berarti yang ini hanya YN gitu ya. Hanya YN saja sama dengan gitu ya, bla bla. Nah ini ya dituliskan di sini. Jadi YN sama dengan sigma, ini koefisien FIR-nya, ini inputnya. Yaitu for causal filter nih. Ya. Kalau non causal ya nanti dia bergantung pada nilai yang akan datang, ini plus ya mestinya. Ada yang keliru ini. Nah, sedangkan kalau IR itu N-nya itu not zero. Ya, ini kalau FIR itu N-nya zero, not zero berarti dia bergantung pada the past ya, output values. Ya, nilai-nilai luaran. Kalau FIR itu hanya bergantung pada input saja ya. Jadi di sini hanya bergantung pada input saja. Kalau yang IR itu bergantung pada input dan juga bergantung pada output. Ya, tentu saja yang hanya bergantung pada input saja di sini itu lebih sederhana persamaannya dibandingkan yang bergantung pada dua-duanya. Ya, jadi dari sini jelas-jelas bahwa IR itu ini persamaan IR ini. Ya, persamaan IR ini persamaan FIR. Oke. Nah ini ya, jadi yang ini tadi yang FIR ini kita lihat pada slide berikutnya seperti ini jadi. Ya. Atau kalau kita bikin ya ini. Jadi dengan sini itu tidak punya kutub, tidak punya pol kecuali pada Z sama dengan 0 atau Z sama dengan tak berhingga itu kalau anti kausal. Transfer fungsinya ini. Ya. Kalau IR. Tapi kalau FIR ini ya beda ya. Jadi bedakan ini untuk FIR, ini untuk IR. Bedanya kalau IR itu berarti dia punya pol dan zero. Ya. Nah, sebagaimana konsep yang sudah kita bicarakan pada terminologi Z, ya. Jadi kalau dia tidak punya pol ya sudah bisa dipastikan pasti stabil, ya. Pasti stabil. Jadi kalau biarnya FIR itu pasti stabil. Kalau ini belum tentu, ya. Jadi ini kesimpulannya belum tentu stabil. Jadi harus dipastikan dulu kestabilannya. Nah itu ya, itu bedanya. Nah dari segi struktur saya kira sudah jelas ya. Yang ini adalah FIR, yang ini adalah IIR. Ya, jadi dari segi komponen yang IR itu lebih punya banyak komponen ini ya, yang ada di sini dan juga ada di sini ya. Sedangkan kalau FIR itu hanya satu macam ya. Kalau ini kan berarti ada dua. Ini belum disederhanakan ya. Ada dua sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri. Kalau ini sisi kiri aja ya. Nah dari sini juga kita bisa lihat bahwa elemen-elemen dalam menyusun filter itu nanti kita lihat ada header, ya, kemudian ada delay, ada gain, ya, kemudian ini sebenarnya multiplier juga ya. Multiplier dikalikan berapa gitu. Ini juga ya sama. Jadi dari segi struktur maupun persamaan sudah ketahuan kalau IR itu memiliki struktur yang lebih rumit ya, dibandingkan FIR. Ya itu tentu saja dengan persamaan tadi. Nah ini jadi kalau ini adalah IR ya, itu terus gitu tak berhingga. Sedangkan kalau FIR dia hanya kotak ini aja. Ya, hanya kotak ini aja dari 0 misalnya sampai 20. Ya, tapi kalau yang impossible dari 0 sampai tak berhingga. Itu bedanya.
Saya kira tadi di sini sudah diberikan gambaran ya ini ya, diperjelas di bagian ini. Nah, ini contoh plot. Nah, dari sini kita bisa melihat ya. Ini ya. Untuk IR impulse respon yang speknya sama, untuk spek yang sama, untuk spek filter yang sama, koefisien IR itu lebih sedikit dibandingkan koefisien FAR. Ya, ini 13 misalnya, ini 512. Kemudian ini yang pertama impulse responnya. Ya. Jadi impulse responnya berbeda dari segi koefisiennya ya. FAR itu membutuhkan jumlah koefisien yang lebih banyak, lebih besar dibandingkan IR. Yang kedua magnitude responnya. Ya. Magnitude responnya perhatikan similar frekuensi respon. Kalau ini similar length. Jadi frekuensi responnya seperti ini. Ya, ini bagian ini ya, terutama bagian atenuasi ini sudah berbeda antara FAR dan IR. Ya. Kemudian fasenya, kalau ini linear ya, yang jelas linear kalau FAR. Kalau ini non linear, ini melengkung gini ya. Jadi dia non linear. Jadi ada dua yang kita bisa gunakan untuk membedakan IR versus FAR, yaitu impulse respon, magnitude respon, dan phase response. Nah, dengan demikian FAR filter are generally preferred over IR. Kenapa? Karena dia punya karakteristik linear fase. Ya. Kemudian tipenya adalah non-rekursif. Ya. Jadi kalau non-rekursif berarti dia selalu stabil, sehingga banyak dipilih ini FAR, banyak dipakai. Ya. Kemudian, tapi dia membutuhkan more computation, seperti yang tadi ya, ini kelebihannya itu 2, kelemahannya cuma di sini. Ya, tiga. Jadi FAR itu banyak dipakai, ya, common itu sering digunakan. Ya, jadi kelebihannya adalah linear fase, karakteristiknya Anda harus tahu apa itu linear fase, tadi sudah dijelaskan, dan non rekursif. Ya, karena non rekursif berarti dia stabil. Jadi yang pertama itu linear dan stabil. Tetapi kelemahannya adalah membutuhkan komputasi yang jauh lebih banyak. Ya, membutuhkan unit komputasi yang jauh lebih banyak. Itu yang kelemahan dari FAR dibandingkan IR. Karena apa? Karena FAR itu membutuhkan koefisien yang lebih banyak, ya, dibandingkan IR. Nah, oke ya, itu sebagai pengantar. Nah, apa yang kita bicarakan pada bagian ini, kita akan bicarakan 1, 2, 3 ini. Ya. Basic elemen tadi saya singgung-singgung yang pertama, kemudian struktur dari filter IR, struktur dari filter FAR. Baru kemudian nanti kita bicara pada bagian yang kedua, itu adalah lattice filter sampai ke bagian ini. Ya. Ini optional ini. Ya, ini kaitannya dengan hardware versus software implementasi. Ya, jadi yang kita bicarakan ini. Kemudian nanti bagian ada kita bicara baru desain ya, cara mendesain. How to design. Ya, ini. Gitu ya. Oke, kita bicarakan yang introduction dulu. Jadi yang perlu kita pelajari bahwa IR filter itu dapat dimodelkan dengan sistem atau fungsi sistem rasional, ya, atau menggunakan difference equation, sudah kita bicarakan tadi. Kemudian beberapa filter itu ada yang disebut sebagai ARMA atau Auto Regressive Moving Average, atau lebih karena dia bentuknya rekursif filter. Ya, walaupun ARMA filter itu mengandung moving average filter yang merupakan FAR, ya, maka tapi kita akan memperlakukan FAR itu secara terpisah dari IR, baik desain maupun implementasi. Jadi yang kita bicarakan adalah implementasinya dulu ya, implementasi, baru kemudian nanti kita bicara cara mendesain. Ya. Jadi yang bagian pertama terdiri dari dua bagian tadi ya, implementasi dan desain. Nah, oke ya. Kemudian kalau kita bicara implementasi perangkat keras, tentunya kita mau tidak mau itu terkait dengan finite precision arithmetic, ya, terhubungkan langsung dengan
finite precision arithmetic karena menyimpan datanya itu. Ya. Jadi ketika filter itu diimplementasikan secara hardware maupun software, maka koefisien filter seperti juga operasi filter itu are subjective ya, subjektif terhadap efek finite precision operation. Jadi terkait dengan masalah akurasi dan seterusnya. Oke, ini saya kira tadi sudah ya ini ya, perbedaan FER dan IR ini sudah kita bicarakan tadi. Kemudian blok diagramnya juga terkait dengan fungsi alihnya. Yang FER itu sederhana, yang IR itu ada feedbacknya. Kemudian nanti ketika kita membicarakan desain filter, itu ada yang filter ideal. Filter ideal itu yang kotak ini, kotak filter ideal. Nah, pendekatannya ini ya, pendekatannya ini. Jadi pendekatannya bisa seperti ini, ya, set gitu, atau bisa set gitu ya. Tapi yang kotak ini adalah yang ideal. Jadi jangan kira nanti kalau kita bikin itu yang ini atau yang ini, tidak bisa yang ideal. Oke, nanti kalau kita bicara tentang desainnya. Oke, ini adalah efek dari nonlinear base karakteristik ya. Jadi mesti beda ini di sini. Sinus omega t tambah sinus 3 omega t, sinus omega t dikurangi sinus 3 omega t. Jadi kalau nonlinear itu mesti berubah ya antara input dengan output. Jadi IR itu karena sifatnya nonlinear bisa merubah, jadi slightly different, jadi agak berbeda antara input dengan output, tapi tidak boleh sangat berubah. Ya. Asalkan masih bisa ditolerir, saya kira itu sudah bisa dieksekusi untuk implementasi. Oke, kita lihat basic elemen ini sederhana aja, ada header, multiplier, dan delay. Ya. Jadi ada penjumlah header, ya, bentuknya seperti ini, dan multiplier ini, dan delay. Ada tiga ya, ada tiga basic elemen. Oke. Ini ya, jadi header itu digunakan untuk menjumlahkan dua input. Menjumlahkan dua input. Dan hanya dua ya, jadi kalau tiga itu berarti dua kali dijumlahkan. Bukan satu kali dijumlahkan, tapi dua kali catatannya. Jadi kalau ada tiga ini ya, ini gini gitu ya. Terus ada lagi tiga ini, jadi ada dua, dia butuh dua. Jadi ini header. Jadi butuh dua, bukan satu, tapi ini dijumlahkan dulu, kemudian dijumlahkan. Karena header ini hanya untuk dua. Dua input, satu output. Kemudian gain, ya single input, single output. Delay elemen, mendelay satu sampel, satu cuplikan, mendelay satu cuplikan. Jadi biasanya dilambangkan dengan Z pangkat -1. Oke, kita masuk ke IR filter karena cukup panjang ini penjelasannya ya, IR filter structure, baru nanti kita bicara mengenai FIR filter structure. Oke, kalau IR filter structure itu gagasannya itu persamaan 61. Ini sudah kita ketahui bersama. Kemudian juga bisa diturunkan ke 62. Ini saya kira juga sudah kita bicarakan bersama, the difference equation representation of IR filter ya, ini ya 62 dan 61. Oke ya, sudah bisa diperhatikan itu ya, sama ini 62 61, hanya yang ini bentuknya fungsi output, ini bentuknya fungsi alih ini. Ya, fungsi alih output dibagi dengan input untuk sistemnya ini. Ya. Jadi nanti ini kita mendapatkan HN. Kalau ini kan IN. Nah, untuk IR, ya untuk IR khusus itu hanya ada 3 macam strukturnya. Jadi yang direct form langsung digambar, kemudian dibuat cascade, serial, dan dibuat paralel. Itu bedanya itu, ya direct form, kemudian serial atau cascade, dan paralel. Ya. Jadi bedanya apa? Ini langsung ya, implemented directly. Kalau ini berarti difaktorkan menjadi second order. Ini juga second order, ya, atau big quotes. Ya. Tapi bentuknya cascade. Coba kita lihat sekarang ya, supaya tidak terlalu lama. Ini yang direct form, jadi persamaan ini
ya, sampai berapa ini, B0 sampai B4, A1 sampai A4, ya seperti ini, langsung digambar seperti itu. Ya, jadi XN ini, dan di titik ini, ya di titik ini tuh sebenarnya ada B0 dikalikan XN. Ini B0 dikalikan XN, kemudian B1 dikalikan XN min 1. Jadi di sini itu adalah XN min 1. Kenapa? Karena sudah terdiri. Di sini adalah XN min 2. Ini XN min 3. Terus ini adalah XN min 4. Jadi ditambah ya, B1 XN min 1, B2 XN min 2 ini yang ini, dan B3 XN min 3 itu yang ini, B4 XN min 4 ini dijumlahkan di sini jadi T. Kemudian ini dikurangi ya, dikurangi dengan A1, ini YN min 1, ya ini dikurangi A2 YN min 2, dikurangi A3 YN min 3, dan dikurangi A4 YN min 4. Pas. Jadi outputnya yang di sini itu sudah sama dengan yang itu. Ya, jadi satu kelompok yang di sebelah kiri ini dikurangi dengan di kelompok di sebelah kanan. Itu direct form. Nah, bentuk lain seperti ini. Ya, direct form itu karena ini ada delay untuk ngirit, ya. Ini dijadikan satu bisa. Ya, delay-nya ini dijadikan satu bisa. Nah, ini. Ya, ini normalnya seperti ini. Kemudian ditranspos, ya. Ditranspos itu koefisien B-nya itu ada di depan. Kalau ini koefisien B-nya ada di belakang gitu ya. Oh, tergantung depan belakangnya gimana gitu. Nah, kalau pakai MATLAB kita menggunakan fungsi filter. Koefisien itu B dan A. Fungsi koefisien nanti bisa kita lihat. Fungsi filter di MATLAB. Kemudian yang kedua, ini yang pertama dan yang kedua adalah cascade. Nah, kalau cascade ya kita bikin bentuknya seperti 63 ini. Ya. Bentuknya seperti 63 ini HZ. Ya. Nah, ini. Nah, nanti kita bisa bikin HN-nya. Jadi dengan demikian big quote-nya kan gini ya, order 2. Jadi kalau serial itu ya seperti ini. Ini 1 kali, ini 2 kali. Ya, ini terus ini. Sama aja dengan yang tadi. Nah, ini menggunakan fungsi deal to cache ya. Direct to cache itu sudah ada, bisa dipakai. Ini. Oke, ini cache filter. Cache to deal dibalik lagi gitu ya. Kemudian example 61 bisa Anda perhatikan. Ini misalnya persamaannya ini IR ya, jelas ini IR. Sudah dipastikan IR ini. Silakan Anda lihat karena ada YN min 1 yang ini ya. Tentukan cascade-nya. Kalau cascade berarti kita harus bikin ini deal to cache. Ya, deal to cache berarti kita dapatkan yang B, koefisien B ini, koefisien A itu ini. Ya. Datanya ini jadi cache to filter seperti ini. Nah, ini bentuknya ini. Angka-angkanya Anda perhatikan. Ini angka-angka untuk koefisiennya yang dari persamaan ini ya, itu dihitung koefisiennya ya, difaktorkan. Nah, ini dapat ini. Nah, itu ya tulisannya ini angka-angka ini diperoleh dengan MATLAB. Ini juga. Nah, kemudian yang ketiga paralel ya. Kalau paralel kan tadi itu pakai pi, ini pakai sigma. Ya, paralel. Nah, ini menggunakan persamaan ini dan persamaan ini. Bentuknya ini. Ya. Ini yang di kuas tadi terus di paralel terus di paralel. Jadi ada 3 ini ya susunannya. Jadi kalau Anda perhatikan itu ada 3 macam, tadi yang direct, yang direct pun juga bisa kita sederhanakan. Kemudian cascade dan paralel. Itu untuk IR. Ini fungsinya ya. Direct to paralel kita bisa pakai CPL XCOM ya, itu untuk membandingkan 2 kompleks pasangan yang mengandung skalar elemen yang sama, tetapi pada indeks yang berbeda. Kemudian ini realisasi IR filter secara paralel. Kemudian ini paralel to direct form conversion. Nah, ini contohnya ini ya. Tadi cascade ini dibuat paralel. Kalau dibuat paralel ya berarti deal to par kita dapatkan koefisien C, B sama A gitu ya. Nah, jadi hasilnya angka-angka ini berasal dari MATLAB yang tadi. Itu berdasarkan template ini ya. Nah, template-nya ini. Yang tadi juga ada template untuk yang apa namanya?
serial. Oke, itu ya strukturnya untuk yang IR. What would be the overall direct cascade or parallel form if a structure contains combination of this form ya. Jadi secara semuanya itu apa? Ya, nah ini kalau kayak gini berarti ini kan paralel ini juga paralel tapi ini di cascade. Ya, itu nanti Anda bisa lihat di bukunya itu solusinya, tapi ini jelas kombinasi semuanya. Oke, itu yang kedua ya setelah basic element, kemudian struktur filter IR. Yang ketiga itu adalah struktur filter FI. Nah, struktur filter air malah ini lebih sederhana karena kita hanya punya unsur input saja, ya tidak melibatkan output. Nah, ini ada ini sama ya, direct, cascade. Ya. Kemudian ada linear phase dan frekuensi sampling. Jadi ada empat macam strukturnya. Ya. Jadi kita bicara strukturnya ini, strukturnya. Artinya kalau secara hardware itu biasanya diimplementasikan based on ya, berdasarkan strukturnya. Gitu ya. Nah, ini yang direct langsung ya. Direct langsung, jadi bentuknya agak jelas berbeda dengan yang IR tadi ya. Direct form ini ya. Misalnya ini B0XN ya. B0XN. Jadi di titik ini itu sebenarnya B0XN ditambah B1 ini ya. XN-1 dan seterusnya ditambah B2 XN-2 ditambah B3 XN-3 ditambah B4 XN-4. Jadilah ini. Ini juga bisa di direct form. Kalau cascade ya berarti kita bikin sama seperti IR, hanya saja ini hanya mengandung bagian input saja. Nah, sehingga lebih sederhana ini, ya, lebih sederhana ini. Jadi tapi dibuat big quartz ya, big quartz. Jadi karena ada 4 ya, ada 4. Metode implementasinya yaitu menggunakan direct to cache dan cache to din yang sudah ada di source code. Ya. Kemudian yang bentuk ke ini tadi cascade ya. Jadi direct cascade. Yang ketiga adalah linear phase. Nah, linear phase ini biasanya yang paling terkenal ya yang cascade sama yang direct tadi ya. Nah, ini ada lagi yang linear phase. Nah, linear phase di sini jadi fase respon that is linear function. Ya. Untuk FIR kausal dengan input respon over ini ya, dari 0 sampai M-1 interval, linear phase condition 69 ya itu mempunyai sifat simetrik ya, 610 dan 611. Untuk HN ini sama dengan HN ini ya. Oke, itu jadi namanya symmetric impulse response ya, ini bla 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 penurunannya ini sehingga kita pakai ini. Nah, jadi bentuknya beda lagi. Linear phase itu karena dia menggunakan sifat linear dan pencerminan gitu ya, simetrik ya. Simetrik itu kan pencerminan. Maka bentuknya seperti ini. Ya, itu linear phase. Oke, ini contohnya. Yang ini kalau dibuat direct form harus pakai ini linear phase, kemudian cascade ya. Cascade pakai MATLAB, fungsi MATLAB ini ya, direct to cache ini. Nah, di sini hanya B saja ini karena FIR. Ya. Nah, ini hasilnya ini. Ya, ini yang direct form lebih sederhana. Ini yang linear phase. Ini. Jadi seringkali yang direct form ini lebih simple ya. Simple dibandingkan yang linear phase maupun yang ini. Sehingga orang sering pakai yang direct form juga bisa. Oke, ini saya lewati aja sampel 65 nanti bisa dibaca, itu menggunakan linear phase. Kemudian ada yang keempat itu menggunakan frekuensi sampling form. Ya, kalau menggunakan frekuensi sampling form ya itu beda lagi. Ya, beda lagi karena bentuknya itu nanti menggunakan ini ya DFT dan IDFT beda lagi karena frekuensi sampling berarti kita bikin menggunakan ranah frekuensi. Ya. Nah, kalau yang ini persamaannya kan 612. Nah, bentuknya kan beda ya frekuensi sampling. Ini model ini ya, saya lewati aja. Nah, ini bentuknya ini ya. Bentuknya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Implementasi MATLAB-nya ada ini menggunakan direct to. Semuanya itu berasal dari direct semua, direct to frekuensi sampling. Kemudian ini contoh example 66 juga sama. Ya, hasilnya ini yang example 66. 67 juga sama 32 poin. Tentukan sampling
form ya, kemudian bandingkan computational complexity dengan linear phase. Oke, ini yang frekuensi sampling formnya bentuknya gini ya. Kemudian yang untuk menentukan computational complexity kita catat dua hal sama dengan satu ya. The first order section require no multiplication, di mana second order section itu butuh 3 perkalian ya. Jadi ini bisa dibaca nanti mana ya. Jadi dengan demikian the frequency sampling structure dari filter ini lebih efisien dibandingkan yang linear phase ya. Untuk kasus ini maka frekuensi sampling structure itu lebih efisien dibandingkan linear phase karena menggunakan perkalian dan sebagainya dan penjumlahan. Jadi jumlah perkalian, jumlah penjumlahannya itu apakah lebih banyak atau lebih sedikit. Oke, yang bagian terakhir ini catatan singkat mengenai implementasi hardware. Jadi kalau software itu nggak ada masalah, tapi kalau hardware itu delay elements itu berarti kita membutuhkan memori ya, atau register. Maka clock maksimum ya, clock maksimum itu dibatasi oleh ya ini istilahnya sequential operation between register. Ya, jadi apakah dipilih ini ya, atau dipilih ini. Direct form itu maksimum sequential delay, tapi kalau transpose form yang masih direct form itu jadi lebih sedikit. Sehingga dengan demikian yang transpose form yang menggunakan delay register bersama sharing itu menjadi lebih cepat. Itu catatan kalau perangkat keras seperti itu. Tapi saya kira sekarang sudah banyak perangkat keras implementasi menggunakan IP core ataupun IP package yang kita tinggal menyusun koefisiennya, itu kemudian urusan hardware untuk melakukan optimasi. Oke, ya saya kira itu bagian awal dari pembicaraan kita mengenai implementasi filter pada ranah waktu discrete. Berikutnya nanti kita akan bicarakan mengenai masalah lattice filter dan representasi angka atau akurasi presisi pada urusan koefisien. Jadi cukup sekian. Silakan kalau ada pertanyaan bisa melalui komentar dan seterusnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.